Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Rama. Perkenalkan kami dari Sinergi Kelompok 9. Saya Tamara. Saya Veronica. Saya Joldi Felicia. Saya Hansen Junaidi. Saya Kennedy Stefano. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi UTS kami. Nah, pertama-tama di sini terdapat satu orang bernama Andi yang merupakan lulusan Sistem Informasi. Andi sekarang bekerja sebagai asisten Field Manager di PT Lintas Samudra yang bergerak di bidang rancangan perangkat lunak. Di sini tugas Andi adalah membantu Field Manager menangani proyek dari perancangan hingga program digunakan user dan mengkoordinir tugas anggota tim. Nah, di sini tentunya Andi tidak bekerja sendiri karena dia bekerja dengan 5 rekan timnya untuk menjalankan satu proyek di PT RST Tambang Batubara yang bernama Ringomen, Rancania, Damon, Amongla, dan Wilosef. Nah, ternyata proyek yang dijalankan mereka itu tidak berjalan lancar, yang harusnya selesai dalam 4 bulan, namun dalam 2 bulan mereka baru menyelesaikan 25%. Karena menurut Andi, berkomunikasi melalui Zoom itu sangat menyulitkan. Nah, lanjut ke soal pertama. Ditinjau dari teori kepribadian Big Five, coba jelaskan tipe kepribadian dari masing-masing anggota tim Andi. Jika Andi diminta merekomendasikan salah satu bawahannya untuk menjadi bisnis analis, siapa yang akan Anda rekomendasikan dari kelima orang tersebut? Dan jelaskan alasannya. Nah, selanjutnya di sini ada Big Five personality dulu. Ada 5 personality, ada openness, yang tertarik dengan hal baru dan mempelajari hal baru itu dan cenderung kreatif dan berpikiran luas. Selanjutnya ada conscientiousness. Orang dengan kepribadian conscientiousness adalah orang yang berhati-hati dalam melakukan segala sesuatunya. Dia dapat diandalkan dan ambisius. Selanjutnya ada extraversion. Extraversion adalah orang yang gemar berinteraksi, dia suka berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Dia juga senang hidup berkelompok. Selanjutnya ada agreeableness, adalah orang yang patuh dan memiliki kepribadian ingin menghindari konflik. Di sini adalah orang yang cenderung pasif dan dia akan ikut semua yang dimau dari kelompoknya. Dan yang terakhir ada neuroticism, adalah kemampuan menahan tekanan atau stres. Dia tenang, percaya diri, dan memiliki pendirian. Nah, dari Big Five personality tadi, kita dapat menyimpulkan masing-masing anggota tim Andi termasuk dalam personality apa. Yang pertama ada Damon. Damon adalah orang yang memiliki segudang ide dan sering diminta untuk membuat proposal dan laporan karena dinilai Damon adalah orang yang kreatif. Dia juga suka memberikan manfaat-manfaat, masukan yang bermanfaat. Maka dari itu Damon disebut sebagai orang yang openness. Selanjutnya ada Ringomen. Ringomen adalah orang yang teliti dan rapi. Dia juga sangat mengikuti aturan. Dia adalah orang yang perfeksionis dan tidak suka adanya kesalahan. Dia juga orang yang tepat waktu. Dan Wilosef adalah orang yang ambisius, dia memiliki plan yang bagus, logis dan sistematik, juga adalah orang yang teratur. Namun di sini, Wilosef juga memiliki kepribadian negatif yang merupakan kebalikan dari agreeableness. Di sini, Wilosef adalah orang yang tidak mudah bersepakat dengan orang lain dan dia suka mengkritik orang lain. Maka dari itu, Wilosef juga disebut memiliki kepribadian kebalikan dari agreeableness. Selanjutnya ada Rancania. Rancania adalah orang yang extraversion, yang merupakan orang yang banyak bicara, memiliki network yang luas, namun dia dinilai kurang bertanggung jawab, tidak teratur, dan sulit diandalkan. Ini adalah tipe orang yang termasuk dalam conscientiousness, kebalikan dari conscientiousness, sulit diandalkan, dapat dinilai dari dia yang suka telat untuk ikut rapat dan juga sering memberikan masukan yang tidak relevan. Selanjutnya ada Amongla. Amongla adalah orang yang penurut, pasif, kooperatif, dan senang bekerja dalam tim. Bahkan dia dapat bekerja, bahkan dia mau lembur, tapi tetap bekerja sama dalam tim. Dia juga cenderung mengikuti apa kata atasan dan anggota timnya. Maka dari itu Amongla disebut memiliki kepribadian agreeableness. Selanjutnya, jika Andi diminta merekomendasikan salah satu bawahannya untuk menjadi bisnis analis, siapa yang akan Anda rekomendasikan dari kelima orang tersebut? Sebelumnya, mari kita lihat tugas dari bisnis analis, yaitu menganalisa kegiatan bisnis secara mendalam agar bisa mencapai target yang diharapkan. Dalam melakukan tugasnya, seorang bisnis analis akan dekat dengan bidang teknologi informasi. Walaupun tidak semua bisnis analis adalah orang yang ahli di bidang IT, akan tetapi mereka setidaknya memiliki pemahaman umum mengenai cara kerja sistem, produk, dan alat
alat TI. Tak hanya itu, seorang bisnis analis juga harus memiliki kemampuan leadership, komunikasi lisan dan tulisan yang baik, keterampilan interpersonal dan konsultatif, berpikir analitis dalam memecahkan suatu masalah, berorientasi pada detail dengan tingkat akurasi tinggi, kemampuan mengorganisir, memiliki pengetahuan luas akan struktur bisnis, dan mampu menganalisa manfaat biaya. Berdasarkan beberapa poin yang telah disebutkan pada job requirement seorang bisnis analis, kami lebih merekomendasikan Willosef untuk posisi tersebut, dikarenakan ia lebih banyak berhubungan dengan atasan Andi. Sehingga secara tidak langsung, ia mengasah kemampuan leadership yang ia peroleh dari interaksi sosial dengan para atasan Andi. Dari interaksi sosial tersebut, ia juga bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman lain yang akan ia gunakan di masa yang akan mendatang. Selain itu, dengan latar belakang lulusan teknik informatika menjadi poin tambahan dalam penempatan posisi bisnis analis ini. Dikarenakan seorang bisnis analis akan dekat dengan bidang teknologi informasi. Willosef juga memiliki cara berpikir yang logis, sistematik, teratur, dan bicaranya juga runtut, sehingga terlihat berwibawa, sehingga ia lebih banyak memenuhi kriteria utama dalam job requirement bisnis analis ini. Walaupun Willosef memiliki kekurangan, yaitu kurang menghargai atasannya Andi serta lebih memilih berinteraksi dengan atasan Andi. Ini bisa saja disebabkan oleh Andi yang minder dan kurang tegas. Kurang komunikasi dengan bawahannya menyebabkan para bawahan melihat Andi sebagai sosok yang tidak dapat diandalkan dan tidak dapat memimpin dengan benar, sehingga Willosef lebih memilih untuk berinteraksi dengan atasan Andi. Karena seorang bisnis analis harus menjembatani komunikasi antara konsumen dengan perusahaan tempat ia bekerja. Willosef juga melecehkan pendapat rekan kerjanya yang kurang relevan, dikarenakan Willosef merupakan orang yang logis. Ia tidak akan mengkritik tajam begitu saja jika rekan kerjanya mengemukakan pendapat yang sesuai dengan topik yang dibicarakan. Dengan begitu, menjadikan ia cocok dalam posisi bisnis analis ini yang memerlukan pemikiran yang logis dan analitis. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 2, pelajari kepribadian dan kebutuhan Andi dan jelaskan tipe kepribadian Andi yang dominan serta jenis kebutuhan apa yang dominan pada dirinya. Jelaskan juga apa konsekuensi bagi kinerja tim Andi jika mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan Andi. Jika Anda adalah bawahan Andi, apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu Andi agar keputusannya tidak ragu-ragu, sikapnya lebih tegas, dan koordinasi ke bawah lebih lancar? Oke, untuk pertanyaan kedua ini, kami menjawab Andi itu cenderung lebih dominan ke karakteristik negatif kepribadian neurotics yang dicirikan dengan individu yang mudah gugup, depresi, tidak percaya diri, mudah berubah pikiran, rentan dalam menghadapi tekanan dikarenakan Andi merasa resah dengan jabatan barunya sebagai asisten field manager dan tidak percaya diri serta minder akan kemampuan pada dirinya. Sering merasa cemas jika diajak berbicara dengan orang-orang yang belum akrab dan gugup ketika menghadapi banyak tugas di waktu bersamaan. Oke, untuk dua kebutuhan yang harus dibutuhkan oleh Andi ada kebutuhan akan kekuasaan. Asisten field manager harus mengkoordinir tugas anggota tim lainnya, kendali dan wewenang atas orang lain dan mempengaruhi serta mengubah keputusan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lebih berani mengekspresikan keinginannya sendiri untuk menghasilkan kinerja anggota tim yang lebih baik dan kompak. Pada umumnya, manajer dengan kebutuhan akan kekuasaan yang tinggi akan menjadi manajer yang lebih efisien dan sukses. Yang kedua ada kebutuhan akan afiliasi. Dibutuhkan ini untuk mewujudkan interaksi sosial dan kerjasama tim yang harmonis karena komunikasi yang lancar ada kunci utama kesuksesan sebuah tim. Andi harus memiliki inisiatif terlebih dahulu serta mengurangi rasa gugup dan cemas untuk berinteraksi secara sosial dengan individu lainnya, untuk membentuk pertemanan dan bersosialisasi, berinteraksi dengan dekat, bekerja sama dan berkomunikasi dengan cara yang bersahabat dengan individu lain. Konsekuensi bagi kinerja tim jika mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan Andi. Di sini kita bisa melihat Andi membutuhkan need power dan juga need for affiliation.
Andi merupakan seseorang yang cerdas, serius, senang belajar, dan memiliki keinginan yang besar untuk menunjukkan prestasinya. Tetapi di waktu yang bersamaan, Andi juga sulit mengambil keputusan untuk bawahannya karena merasa ragu-ragu. Dia juga minder akan kemampuan dirinya yang mengakibatkan atasannya sering mengeluh. Dikarenakan Andi tidak bisa diminta mewakili dirinya untuk rapat dengan klien, dengan alasan belum siap untuk presentasi. Padahal PPT yang dibuat Andi itu sudah lumayan bagus. Dengan kelebihan yang dimiliki Andi, tetap saja terhalangi oleh Andi yang sudah terlanjur aman di zona nyamannya sendiri. Sebagai bawahan Andi, apa yang dapat dilakukan untuk membantu Andi agar keputusannya tidak ragu-ragu, sikapnya lebih tegas, dan koordinasi kebawahannya lebih lancar? Di sini kita bisa melihat 25% inisiatif, 25% kerjasama, 25% menghargai, dan 25% komunikasi. Dalam menciptakan pekerjaan yang baik dan memuaskan, diperlukan kerjasama tim yang baik dan harmonis. Untuk menciptakan kerjasama tim yang baik, diperlukan komunikasi dan hubungan yang baik dan juga lancar. Dalam kasus ini, kami sebagai bawahan kami akan membantu Andi diawali dengan menghargainya. Kami akan memulai mencoba berkomunikasi yang baik dan nyaman untuk sehingga terbentuk hubungan yang baik berawal dari satu individu ke satu tim. Dengan komunikasi yang lancar, bawahan akan lebih menerima keputusan atasan dan atasan juga akan lebih mempercayai dirinya. Kita masuk ke soal 3, apa yang harus dilakukan oleh Andi dan anggota timnya agar deadline proyek dapat dipenuhi tepat waktu? Jika Anda menjadi atasan Andi, apakah posisi Andi perlu diganti dengan anggota lainnya? Jika iya atau tidak, siapa yang akan direkomendasikan dan apa alasannya? Andi sebagai asisten field manager harus membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan tim demi terbentuknya kerjasama tim yang baik. Andi juga harus segera membuat keputusan dan tidak ragu-ragu membagi job desk dan deadline bagi setiap anggota timnya dan memanage waktu sebaik mungkin dengan menentukan prioritas utama yang perlu diselesaikan. Dan Andi juga harus dapat saling menghargai sesama tim maupun bawahannya dengan menerima pendapat dan masukan serta keluhan dari sesama tim. Ada dua pilihan yang dapat dilakukan sebagai atasan Andi. Yang pertama, mempertahankan posisi Andi. Jika ingin mempertahankan posisi Andi, ia harus keluar dari zona nyamannya dan segera menyelesaikan proyeknya. Dan ia harus mengejar deadline dan menyelesaikan proyek tersebut, serta mempunyai keinginan merubah dirinya menjadi pemimpin yang lebih berinisiatif, tegas, serta ingin belajar hal baru. Dan pilihan yang kedua, mengubah posisi Andi. Jika Andi tidak bisa, maka posisi Andi akan terancam dan harus diganti posisinya. Kami merekomendasikan Ringo Man sebagai pengganti Andi karena pertama, ia adalah seorang karyawan senior. Dipastikan ia memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada Andi maupun rekan kerja setim yang lainnya. Hal kedua, Ringo Man merupakan orang yang disiplin, menjadikan ia orang yang sangat berpegang pada aturan, teliti, dan rapi. Dengan seperti itu, ia lebih mampu mengkoordinasi kerja sama antar tim lainnya. Yang ketiga, Ringo Man merupakan individu yang berorientasi pada detail, sehingga jika ia diberikan suatu proyek untuk dikerjakan, bisa saja hasil proyek tersebut terdapat minim error, atau pengerjaan proyek tersebut sesuai ekspektasi yang diinginkan, bahkan bisa saja melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.